Beshem Ha'af ya ben Verua Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Walau nggak semua, sebagian pester-pester belakangan ini banyak yang galak. Pester yang ngetop, juga yang kurang ngetop. Sama-sama galak. Mungkin Lata juga. Ketika ada suatu kesalahan, entah itu teologi atau aplikasi pengajaran, bukankah tugas seorang pester adalah mengembalakan orang yang dianggap salah itu? Bukankah seorang pester tugasnya adalah pastoral? Saya memandang orang yang dianggap sedang melakukan kesalahan dan penyimpangan itu perlu bimbingan pastoral. Jadi jangan dihujat rame-rame. Apakah kegiatan pastoring itu cuma terbatas pada anggota jemaat gerejanya sendiri, yang punya KTA gereja yang digembalakan saja? Enggak dong. Pastoring bisa meluas, tak terbatas pada anggota gerejanya sendiri. Datengin dong, ajak bicara pribadi tanpa mempermalukannya. Tabayunlah. Tampaknya sedang tren di medsos Kristen. Ada fenomena teologi baru, kemudian muncul reaksi-reaksi kontra. Reaksi-reaksi kontranya begitu masif dan sudah masuk ke taraf too much. Pada ranah teologi yang berbeda, menghakimi orang lain secara negatif, biasanya kita tujukan untuk memukul orang itu. Tapi yang terjadi sesungguhnya sebaliknya. Ketika seseorang melontarkan pendapatnya di medsos, coba timbang-timbang dulu. Apakah itu pendapatnya secara final? Bisa jadi loh, belum final. Mungkin dia masih dalam proses perenungannya. Masih koma, belum titik. Mungkin dia perlu bimbingan, mungkin dia perlu diskusi, mungkin dia perlu banyak belajar, mungkin di tahun depan dia punya pendapat yang lain lagi. Sebenarnya ketika kita menghakimi orang lain, yang sakit itu kita sendiri. Mengapa menghakimi orang lain secara negatif lebih menyakiti kita daripada menyakiti orang yang kita nilai itu? Informasi apa yang hilang ketika kita menilai orang lain secara negatif? Apa yang bisa kita pelajari tentang kesalahan kita sendiri ketika kita memberi penilaian negatif kepada orang lain? Mengapa kita tidak mau menggali hal yang sebenarnya terjadi pada orang itu? Juga menimbang-nimbang pengalaman dari orang yang kita hakimi. Alkitab memang ada yang mengatakan jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1, Tuhan Yesus berfirman, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Al tisbotu lemaan asyirlo tisyabetu." Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini juga ditulis di dalam Talmud Yahudi dalam Syabat 120b ayat yang kedua, "Hadan hafero lekaf sekut dan nin uto liskut." Orang yang jelas-jelas menghakimi sesamanya, jelas dia juga akan dihakimi. Apakah penghakiman betul-betul dilarang? Enggak juga sih. Penghakiman boleh dilaksanakan dengan adil. Yohanes 7 ayat 24 menuliskan, "Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Al tishbetu lemar ayin, kiim mispat sedek, shepotu. Bagaimana Anda adil menghakimi teologi seseorang dari potongan video di TikTok 1 menitan? Itu nggak adil banget. Sudahkah pester-pester yang jadi hakim itu menemui sendiri yang sedang dihakimi? Ada nggak proses tabayunnya? Kapan ketemuannya? Kita semua perlu menguji segala sesuatu. Menguji bukan sesuatu yang tabu, malah hal yang disarankan oleh Alkitab kita. 1 Tesalonika 5 ayat 21 menuliskan, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bahanu kol davar ubatov ekosu." Mari menghakimi dengan adil. Ketika Anda sudah menemui yang sedang dipersekusi di media sosial akhir-akhir ini. Ketika Anda sudah menemui, membicarakannya, mendiskusikannya dengan orang yang dipersekusi di media sosial ini. Ketika Anda melakukan penghakiman yang negatif, Anda mungkin benar. Anda bahkan mungkin memenangkan perdebatan. Namun Anda akan kehilangan hubungan dengan orang itu. Dan Anda kehilangan informasi yang dapat membantu Anda untuk mengerti apa dan siapa dia.
Penghakiman negatif yang Anda berikan menciptakan jurang perbedaan, si benar di sisi yang satu dan si kafir di sisi yang lain. Rebbe Lubavitcher, seorang guru Torah, pernah mengatakan, lebih baik saya kalah dalam suatu argumen dan memenangkan persahabatan daripada memenangkan argumen dan kehilangan persahabatan. Pernahkah Anda perhatikan percakapan bisa terhenti begitu Anda mengucapkan kata-kata penghakiman kepada seseorang? Mengapa menghakimi menghentikan pembicaraan? Bagaimana perasaan Anda ketika orang lain menilai Anda sebelum Anda sempat menjelaskannya? Apa kira-kira yang Anda lakukan dalam situasi itu? Ketika kita memberikan penilaian negatif, itu akan menghentikan pembicaraan yang sebenarnya. Kita kehilangan informasi penting. Apakah Anda pernah mengalami ini? Apa konsekuensinya ketika Anda tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari orang yang sedang Anda hakimi? Apakah argumentasi penghakiman Anda layak untuk dimenangkan? Apa yang mungkin Anda pelajari jika Anda tetap bersikeras pada informasi yang tidak lengkap itu? Sebenarnya, ada kecenderungan menghakimi yang sudah tertanam dalam sifat manusia. Anda dan saya punya kecenderungan itu. Sayangnya, penghakiman yang diberikan itu biasanya sesuatu yang negatif. Ada ajaran yang baik ditulis dalam Syabat 127a ayat yang ke-14. Vehadan et havero lekaf sekut. The one who judge another favorably, giving him the benefit of the doubt. Ketika Anda menghakimi, berikan ruang kecurigaan. The benefit of the doubt. Maksudnya, when you judge, give the other the benefit of the doubt. Ketika Anda menghakimi seseorang, Anda harus menimbang rasa, latar belakang yang jelas mengapa orang itu berpendapat tentang sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Tapi bagaimanakah Anda dapat menimbang rasa untuk tenggelam dalam pemikiran orang itu jikalau Anda tidak pernah secara langsung bicara dengannya? Keadaan inilah yang disebut dengan istilah tabayun di kalangan saudara kita umat Muslim. Orang-orang Kristen setiap kali melihat hal-hal baru, entah itu pengajaran, entah itu tafsir, kalau dirasa agak nyeleneh langsung dihakimi rame-rame. Diviralkan kesesatannya. Orang-orang Kristen menjadi latah, kejar-kejaran bikin konten untuk menyerang hal yang baru itu. Mau pester terkenal dan yang kurang terkenal, mereka rame-rame bikin konten menghajar satu orang yang dianggap nyeleneh itu. Ingatlah, vehadan et havero, lekaf sekut. When you judge, give the other one the benefit of the doubt. Pelajari apa latar belakang, kenapa dia mengeluarkan suatu pendapat. Tampaknya orang-orang Kristen ini susah untuk menghargai pendapat yang berbeda. Mereka menganggap yang beda pasti sesat. Padahal perbedaan pendapat itu mungkin saja berasal dari suatu proses yang belum selesai. Masih koma, belum titik. Inilah susahnya ilmu teologi Kristen. Teologi itu kejam dan sombong. Teologi itu memisahkan. Tapi ingat, kasih itu memeluk. Setiap orang mempunyai tendensi menuding sejak pada mulanya. Inilah sikap yang sejak semula ada. Kita dapat melihatnya pada reaksi dosa Adam. Adam seharusnya bisa langsung mengakui kesalahannya. Dia nggak perlu melempar kesalahannya pada istrinya, yang kemudian istrinya juga melemparkannya lagi kepada si ular. Agaknya masih sulit bagi seseorang untuk mengakui bahwa dia turut bersalah di dalam suatu kasus. Dan sebaliknya, manusia selalu ingin melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Kita semua adalah kata-kata yang kita ucapkan. Kita semua adalah perilaku yang kita lakukan. We are the story we tell ourselves. Dan hidup itu pilihan. Ada hubungan intrinsik antara narasi dan perilaku yang akan menyatakan identitas kita. Ujaran kita
dapat dibaca sebagai a storytelling animal. Apakah kita memilih ramah ataukah kita memilih mudah marah dan menyerang orang lain tanpa pertimbangan, tanpa tabayun, tanpa bertemu dengan dia dulu, dan tanpa memberikan the benefit of the doubt? Ada yang memilih menyelesaikan pertikaian dengan dialog, ada yang memilih mengolok-olok saja. Nampaknya banyak pester-pester yang bikin konten mengolok-olok jauh lebih banyak daripada menemui orang yang sedang dikritiknya itu. Tapi ini semua pilihan. Rabbi Hillel dalam petuahnya yang ditulis dalam Pirkei Avot pasal 2 ayat 4 menyatakan tentang suatu etika. Al-tadin et havercha at shetagia limkomu. Jangan menghakimi sesamamu sampai engkau datang ke tempatnya. Perhatikan, teologi itu memisahkan, tetapi kasih itu memeluk. Betapa sulit bagi manusia untuk secara sederhana berkata, aku yang salah, tapi memang lebih enak menuding. Kamu salah, kamu sesat, kamu pendosa. Betapa kita terbius dengan suatu otoritas supremasi dari yang lain dan mengoreksi pihak yang lain sesuai kehendak kita. Tabayun dong. Mari seperti yang dilakukan oleh Nikodemus untuk datang ke sumber polemiknya. Nikodemus mendatangi Yesus Kristus untuk melakukan klarifikasi secara tertutup, tanpa mempermalukan, dan juga tanpa menyalah-nyalakan. Dia bertanya untuk mendapatkan informasi yang paling jelas dari sang sumbernya. Inilah yang disebut sebagai Altadin et havercha ad shetagia limkomu. Jangan menghakimi sesamamu sampai engkau datang ke tempatnya. Pester-pester yang ngomongin dan bikin konten menyerang suatu pemikiran orang lain. Cobalah koreksi diri. Apakah Anda memberikan tanggapan hanya dari konten di medsos tanpa membicarakannya dulu dengan sumber yang menjadi polemiknya? Temui orangnya, lakukan dialog, mampirlah dulu ke rumahnya, bertukar pikiranlah dulu. Pendapat seseorang hari ini tentang Tuhan maupun tentang Alkitab maupun tentang pengajaran yang lain bisa saja loh masih dalam taraf koma, belum ke titik. Mungkin dia sendiri masih berproses dan hargailah proses dia. Barangkali setahun lagi pendapatnya bisa berbeda lagi seiring dengan proses imannya. Proses iman setiap orang bisa berbeda-beda, nggak bisa diseragamkan. Kalau Anda merasa lebih pintar atau lebih tahu, ya syukurilah itu. Mungkin dia yang masih kurang pintar. Tapi kalau Anda merasa lebih pintar, kasih dia lecture yang baik. Dengan tanpa mempermalukan dia. Dan jangan menggebuki orang rame-rame, kayak keroyokan gitu. Mari menghargai suatu argumentasi. Beda tafsir itu biasa. Orang-orang Yahudi mengenal pepatah, two Jews, three opinions. Kalau ada dua orang Yahudi berdiskusi, mereka akan melahirkan tiga pendapat. Pirkei Avot 5:17 menulis, Eso hi makoloket shehi leshem shamayim, so mekaloket hilel veshamai. Vesheena leshem shamayim, so mekaloket kora vekol adato. Which argument for the sake of heaven? The argument between Hillel and Shammai. Which argument not for the sake of heaven? The argument of Korah and his company. Di zamannya Tuhan Yesus ada dua sekolah kerabian. Antara Beit Hillel, sekolah kerabian dari Rabbi Hillel, dan Beit Shammai, sekolah kerabian dari Rabbi Shammai. Kalau mereka berdiskusi, mereka mencari kebenaran. Bukan untuk kemenangan, itulah sebabnya mereka mendengarkan pandangan lawan mereka, dan itu bisa menjadi suatu pembelajaran bagi mereka sebelum mereka mengajarkan tradisi mereka sendiri. Beit Hillel maupun Beit Shammai di dalam mazhab Farisi. Dan masih ada mazhab-mazhab yang lainnya. Masih ada Esseni, Saduki, dan yang lainnya. Dan Saduki ini tidak percaya kebangkitan orang mati. Tapi
Ini pun masih bisa diterima di antara orang-orang Yahudi. Termasuk pendapat Yesus Kristus dapat mereka terima, walaupun mereka tidak selalu bersetuju. Diskusi antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi tidak selalu bermakna negatif. Itu yang disebut dengan gemara. Diskusi para lulusan Beit Midrash. Yang tidak mereka terima adalah pengakuan ketuhanannya oleh Yesus Kristus. Rabbi Menachem Meiri menjelaskan mengenai perdebatan yang terjadi di antara para skolar Alkitab, bahwa di dalam debat mereka, salah satu mereka akan mengambil keputusan dan yang lain akan membantahnya. Semua ini untuk menemukan kebenaran, bukan untuk kesombongan, bukan untuk menang-menangan sendiri. Argumen mereka adalah demi surga, demi memahami Alkitab. Seorang yang bernama Timothy Ferris mengatakan, semua orang yang benar-benar berusaha untuk belajar, tidak peduli apakah dia seorang ateis ataukah seorang beriman, ilmuwan atau paranormal. Mereka bisa loh bersatu, bukan untuk memiliki iman yang sama, tetapi mereka bisa tetap pada keyakinan mereka sendiri. Ciri khasnya ketika berdiskusi adalah rasa hormat, kemauan yang telah menjadi kebiasaan untuk menghormati argumen yang berbeda di dalam keheningan. Karena tangan Tuhan bisa menjadi tangan manusia, jika engkau menjangkau pengetahuan dengan kasih, dan jika engkau mengatakan kebenaran, maka suara Tuhan akan ada di dalam suaramu. Kita harus ingat bahwa diskusi tidak selalu membawa kesepakatan. Teologi bisa berbeda, penafsiran bisa berbeda. Tetapi suatu dialog, suatu diskusi, setidaknya bisa melatih kita untuk bersama-sama berpikir. Mari kita bersama-sama empowering peran iman di dalam kehidupan. Mendialogkan dahulu secara personal yang lebih pada pendekatan filsafat ketuhanan. Dan dari situ kita dapat bersama-sama belajar untuk meresponi sikap masyarakat yang pesimis dan gelisah ketika menghadapi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang suram. Akibat gaya hidup masyarakat yang modern, juga akibat literatur-literatur yang dimaknai secara salah. Bagaimana Anda bisa menyentuhnya kalau Anda tidak pernah menemuinya? Jika ada perbedaan tafsir, jika ada perbedaan teologi, jika ada perbedaan pengalaman terhadap pengajaran, bagaimana Anda bisa menyentuh orang itu tanpa pernah menemuinya? Kalau ada perbedaan pendapat, terutama perbedaan teologi, tabayunlah dulu, temuilah dulu, berbincanglah kepada saudaramu yang kau anggap salah itu. Bukannya latah mukulin rame-rame di medsos. Jika Anda seorang pastor, Anda punya tugas penggembalaan. Ajarilah dia, gembalakanlah dia, temui dia, berbicaralah padanya tanpa mempermalukannya. Selamat berproses dalam teologi. Dan ingat untuk mengutamakan hukum kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Beshem Ha'af, Feaben, Feruah HaKodesh, Ha Elohim Ehad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.